Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR, Kontras menyebut sudah mencurigai sejak awal jika penyiraman air keras terhadap Andri Yunus sudah terorganisasi secara sistematis. Berdasarkan hasil penyelidikan independen dengan penelusuran rekaman CCTV, sedikitnya terdapat 16 orang yang diduga terlibat di luar aktor intelektual. Kontras pun meminta agar Puspom TNI mengusut kasus ini secara transparan dan mengungkap dalang penyiraman dan juga motif penyerangan kepada Andri Yunus. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Bapak. Kami menemukan dari semua rangkaian atau rekonstruksi dari hasil penelusuran CCTV, pencarian alat bukti menggunakan sejumlah perangkat open source intelligence atau intelligence terbuka, itu menemukan seenggaknya 16 orang sampai saat ini. Belum termasuk aktor intelektualnya, pimpinan dan anggota yang. Kami merasa bahwa selain jumlah pelaku yang mungkin bisa lebih banyak, ini adalah satu rangkaian upaya tindakan yang sistematis. Yang dalam bahasa kami kemudian menggunakan terminologi operasi intelijen. Polda Metro Jaya melimpahkan kasus penyiraman air keras aktivis Kontras Andri Yunus ke Puspom TNI. Hal itu diungkapkan di Reskrim Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin saat rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Polisi mengaku telah melakukan penyelidikan sejak menerima laporan penyiraman air keras terhadap Andri. Hasil penyelidikan, polisi tidak menemukan adanya keterlibatan sipil dalam kasus ini hingga pelimpahan berkas ke Puspom TNI. Kemudian setiap penegakan hukum yang kami lakukan tentunya selalu berbasis pada fakta hukum yang diperoleh dari proses penyidikan. Tadi kami sudah sampaikan bahwa proses penyerahan kepada Puspom sudah kami lakukan dan sampai dengan proses penyerahan kami belum menemukan adanya keterlibatan dari sipil sampai dengan proses penyerahan. Komisi 3 DPR mengkritik pelimpahan kasus penyiraman air keras Andri Yunus ini kepada Puspom TNI. DPR menyebut Presiden Prabowo telah meminta agar polisi dan TNI bersama-sama mengusut kasus ini. DPR mengingatkan penyelidikan sepihak kasus penyiraman air keras Andri Yunus oleh TNI bisa menjadi presiden buruk jika prosesnya tidak transparan dan sanksi yang diberikan tidak sesuai. Menjadi lemah, terjadi perlambatan penanganan kasus dan bahkan mungkin pada waktunya ketika penegakan hukum dilakukan dengan pendekatan yang amat sangat rendah. Misalnya dipecat saja kemudian tidak diikutkan dengan peradilan umum dan seterusnya. Pihak kepolisian telah melimpahkan kasus ini kepada otoritas militer, Puspom militer. Kami ingin dapat gambaran jelas atas dasar apa ini dilimpahkan. Padahal Pak Presiden telah menyatakan dengan sangat tegas dan memberikan penugasan tidak saja kepada TNI tapi juga kepada Polri. Setelah Puspom TNI menetapkan 4 anggota BAIS menjadi tersangka pelaku penyiraman air keras Andri Yunus, Kepala Badan Intelijen Strategis, Letjen Yudi Abrimantio, menyerahkan jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab. Jadi kami perlu sampaikan di sini sebagai bentuk pertanggungjawaban hari ini telah dilaksanakan penyerahan jabatan Kabais. Aktivis Kontras Andri Yunus menjadi korban penyiraman air keras pada 12 Maret 2026 lalu. Kemudian pada 18 Maret 2026, Polda Metro Jaya mengungkap identitas penyiram air keras ke Andri Yunus. Sementara Puspom TNI menetapkan 4 prajurit BAIS TNI sebagai tersangka dalam kasus ini. 2 minggu berselang, Polda Metro Jaya menyerahkan penyelidikan kasus ini kepada Puspom TNI. Sementara Puspom TNI hingga kini belum mengungkap motif penyiraman air keras kepada Andri Yunus. Tim Liputan, Kompas TV.